Oke, kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat malam, selamat sore semua masyarakat Indonesia atau siapapun yang melihat video ini. Kali ini kita akan bahas, sebenarnya saya enggak begini ya teman-teman ya. Sebenarnya saya enggak masuk terlalu dalam sebenarnya ke masalah politik. Tapi saya pikir ini sudah sangat-sangat terlalu atau keterlaluan sehingga ini saya sampai harus buat video. Ini kita akan bahas terkait dengan beberapa kejadian-kejadian terkait dengan di Indonesia, mulai awalnya pelantikan presiden kita, lalu beberapa peristiwa-peristiwa. Oke, kita runut aja ya. Jadi yang pertama adalah saya mau bahas, kalau pemirsa semua itu masih ingat, itu terdapat banyak sekali hal-hal yang di Indonesia ini yang luar biasa menggemparkan, luar biasa menyakiti hati rakyat. Terus terang saya harus bilang begitu teman-teman. Yang pertama, saya mulai lagi. Ketika pemerintahan ini dilantik dan lain sebagainya, kabinet-kabinetnya terendus, ada beberapa menteri yang menyampaikan satu masalah, apabila tanah tidak dikelola, tidak digunakan sekian waktu, entah sekian bulan atau sekian tahun, tidak dikelola, maka akan diambil negara. Ini yang ngomong menteri, guys. Gimana ini? Dia pikir ini semua miliknya dia atau gimana? Saya tidak tahu. Belakangan dia ralat, belakangan dia tarik omongannya, dan dia ngomong bahwa itu bercanda dan lain-lain. Ini menyakiti hati rakyat. Rakyat itu untuk bisa punya tanah, dia itu menabung, guys. Mereka itu beli. Itu loh. Ada yang memang tidak digunakan karena untuk, mungkin dia bingung mau dibuat untuk apa. Yang kedua, tidak ada modal. Yang ketiga, memang ini sebagai simpanan. Kok bisa itu loh ngomong kayak gitu sekali bermenteri. Terus kita semua lah, bukan hanya saya, kita semua mendengar isu lagi dari menteri, salah satu menteri juga, ya, salah satu menteri juga ngomong bahwa guru, tenaga pendidik beban negara. Sejak kapan kami ini beban negara? Justru kami mengabdi kepada negara. Anda tidak tahu, di kampus-kampus swasta, di yayasan-yayasan swasta yang tidak disupport oleh negara, tapi dia tetap survive dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kami tidak minta terima kasih teman-teman pada pemerintah, enggak. Tapi kami ini, tolonglah, jangan dibilang beban negara, tunjukkan di mana beban negaranya, di mana. Ini sudah sangat parah ini. Saya nggak ngerti lagi pemerintahan ini. Ngomongnya udah ngawur. Terus menteri lagi ngomong menyamakan, ya seperti zakat kewajiban muslim setiap tahun 2,5%, sama seperti pajak. Pajak itu beda dengan zakat. Kamu itu nggak pernah ngaji, bicara masalah agama juga bawa-bawa zakat, bawa-bawa pajak. Ini jadi males kita rakyat ini. Kamu itu sudah sok tahu gimana? Ini yang ngomongan menteri, guys. Coba lah dipikir gitu loh. Nggak sama pajak dengan zakat. Zakat kita diganjar pahala surga. Pajak beda lagi. Pajak ini kehidupan bernegara. Tidak ada kewajiban. Kalau toh orang itu membayar pajak itu atas dasar dia persatuan,
mempercayakan. Itu. Jangan dimasukkan ke kepercayaan. Jangan dimasukkan ke agama ini. Tidak sama zakat sama pajak ini. Anda nggak pernah ngaji, nggak tahu. Luar biasa ini pernyataannya, menyakiti hati rakyat. Belum lagi beberapa lagi ngomong lagi masalah subsidi. Guys, subsidi. Anda bilang bahwa nanti pajak untuk subsidi ini. Kita pernah terbuka enggak? Berapa itu harga sebenarnya dari Anda yang bilang subsidi tadi? Anda tadi bilang, tadi menterinya ada yang bilang bahwa LPG disubsidi. Oke, berapa sih sebenarnya harganya? Jangan dipatok sendiri, itu kan harga terkait dengan patokan sendiri. Coba harga normal globalnya itu berapa? Pertalite itu berapa yang Anda bilang subsidi itu? Berapa harga globalnya? Ada salah satu SPBU di Jakarta, di Surabaya enggak ada. Di Jakarta ada itu. Itu pernah dia menjual yang sekelas Pertalite harganya di bawah Pertalite. Padahal dia impor. Masihkah kita percaya kalau itu subsidi? Kan itu cuma masalah angka. Kita ini tidak ada yang bodoh. Itu kan cuma masalah angka. Anda tinggal tentukan aja harganya sekian, 10.000 1 liter. Itu umumnya di luar sana atau seharusnya 15.000 sehingga kita subsidi 5.000. Itu kan akal-akalan cuma ditulis saja. Indonesia tidak bodoh teman-teman ya. Ini saya menyayangkan nih pemerintahan kok jawabannya kayak gitu tuh, luar biasa ini. Belum lagi yang barusan ini teman-teman, ini yang membuat saya sudah tidak bisa lagi, saya harus speak up. Saya kasih tahu ya teman-teman ya, rakyat Indonesia tidak bodoh. Rakyat Indonesia tidak sebodoh itu dengan keterbukaan media sosial, keterbukaan AI yang saat ini sudah tahu semua, ngerti itu caranya bagaimana. Ngerti itu, cuma akal-akalan begitu itu. Saya menyoroti ini guys, beberapa kebijakan pemerintah. Demo di Pati, PBB naik 260%, di beberapa daerah lain ratusan persen juga naiknya, di Jombang 1000%. Tapi gara-gara ada Pati, ada demo besar-besaran, akhirnya ditunda. Di Surabaya pun mau naik PBB, silakan dicek, enggak apa-apa, dicek semuanya itu, semua daerah, mereka akan menaikkan pajaknya semaunya mereka. Semua dipajak, semua membuat rakyat menderita. Ini yang saya terus terang saya garis bawahi. Saya harus ngomongin teman-teman seluruh bangsa Indonesia, mari kita belajar. Mari kita cari tahu, mari kita membaca. Jadi mari kita cari literasi supaya kita tahu tidak selamanya ini rakyat bodoh. Kita tunjukkan pada yang sekarang memerintah bahwa rakyat ini tidak bodoh. Rakyat tahu, cuma mainan gini aja kok. Oke, selanjutnya kasus PBB sudah. Dulu pernah mencuat tahun lalu kalau tidak salah. Mencuat namanya konsep pajak onsen. Pajak pertambahan nilai dari PKB, pajak kendaraan bermotor. Awalnya di Jakarta. Dengar-dengar ditunda. Tapi tahu-tahu diterapkan sudah. Barusan ini saya membayar pajak mobil. Tertera itu pajak onsen di situ. PKB sekian, pajak onsen sekian. Nilainya 66% dari PKB. Pajak kendaraan bermotor. Coba dicek, ini yang lihat video saya, yang lagi bayar pajak kendaraan bermotor. Silakan dicek gitu. Ada nggak pajak optionnya dia? Sudah ada guys. Kemarin saya lihat, saya bayar. Loh, kok sudah muncul pajak option? Padahal kita nggak tahu kapan sosialisasinya. Tahu-tahu langsung dinaikkan, tahu-tahu langsung ada pajak. Kau pikir kita ini bodoh rakyat?
Gimana terusan kayak begini? Mana ada orang yang mau bayar pajak nantinya kalau cuma modelnya kayak begini? Nggak tahu saya ini harus bagaimana lagi. Oke, pajak onsen sudah. Terakhir ada demo untuk menyuarakan. Itu kita lagi kesusahan. Lapangan kerja yang dijanjikan berjuta-juta, belasan juta ndak ada. Mereka cuma demo aja menyampaikan aspirasi. Dipukuli guys. Lihat aja di sosial media. Mari kita belajar bareng. Mari kita membaca. Mari kita cari literasi. Mencari berita. Terus. Supaya kita tahu. Itu bagaimana. Parah banget ini. Sementara di luar itu ada yang demo menyuarakan di dalam gedung DPR yang katanya terhormat, joget-joget, bergembira. Yang luar kesusahan ini, banyak orang kemiskinan, banyak orang kelaparan, bingung. Di dalam joget-joget, menyakiti hati rakyat. Tidak berhenti sampai di situ. Tidak berhenti sampai di situ, guys. Anda harus tahu juga, baru-baru ini masih demo di luar, tidak ditemui mereka untuk menyampaikan aspirasi rakyat ini. Di dalam lagi melantik, lagi memberikan penghargaan, Nararya, bintang kehormatan. Belum 10 bulan, belum 1 tahun sudah keluar penghargaan. Sebegitu berjasakah? Di luar berdemo luar biasa, di dalam bermain-main untuk penghargaan. Ya terserahlah, itu urusan Anda. Yang paling berat lagi ini, miris di hati kami ini terus terang ya. Malam ada orang lagi untuk menyampaikan aspirasi, ditabrak sama barakuda, sama mobil lapis baja. Ini otaknya di mana? Itu lapis baja, makanya belajar. Bagi yang nggak tahu, belajar itu. Lapis baja itu dia itu sudah kebal peluru. Anda nggak perlu nabrakin mereka. Anda nggak perlu juga lindas mereka. Anda tetap selamat di dalam. Videonya tersebar luas, luar biasa itu. Luar biasa ini. Saya nggak ngerti pri kemanusiaannya di mana. Ditabrak aja itu sudah luar biasa, entah ada yang patah entah apa. Dilindas. Disuruh berhenti nggak mau. Ini loh dipakai. Kau aja dilindas. Dari dulu arogan memang. Kau pikir rakyat gak berani dah? Kau pikir rakyat takut? Senggel bos. Ini lagi berduka. Kalau tidak diperbaiki gini terus, kami ini sudah tahu. Ini oke, transparan ditangkap. Ya ditangkap sekarang, nanti lepas lagi kan mudah sekali, tinggal dilepas saja. Kayak nggak tahu aja. Apakah benar-benar dihukum? Dah. Ini rakyat tidak ada yang bodoh guys. Tahu itu nanti akhir ceritanya bagaimana. Oke, saya bingung lagi harus ngomong apa lagi ini. Ini sangat-sangat menyayat hati. Sangat-sangat menyayat hati. Tragedi Kanjuruhan yang kena asap itu nggak pernah belajar itu mereka pakai bom asap terus
Gak pernah belajar mereka itu. Cara menanggulanginya gimana, gak pernah belajar. Akhirnya jadi bencana. Sekarang lagi, asap sudah, barakuda ditabrakan, dilindas orang di depan, disuruh berhenti, tidak mau, digas. Peri kemanusiaannya, kami tanya peri kemanusiaannya di mana? Oke guys, silakan Anda komentar di kolom komentar, terserah. Yang jelas kita harus suarakan, ini adalah suara rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.